Kembali lagi bersama saya, Didika. Saya akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Menjemput Suamiku episode 2. Semenjak ayah istrinya meninggal, Abanyu terpaksa tinggal di rumah mertua atas paksaan sang istri. Karena kasihan melihat ibunya yang hanya tinggal sendirian. Ini hari kedua Abanyu di rumah besar dengan gaya kuno. Terdapat banyak barang-barang antik serta ukiran indah di pintu. Sebenarnya, dia agak keberatan tinggal di kediaman mertuanya karena ia punya rumah sendiri. Namun, ibu istrinya itu tak mau ikut dan meninggalkan rumah ini. Suasana sore begitu damai, angin terasa sejuk berhembus. Abanyu menelusuri jalan setapak. Dia baru saja dari warung untuk membeli rokok. Pria itu berhenti sesaat menatap lapangan, di mana banyak anak-anak bermain bola. Rasa sakit menjalari hatinya. Rindu berat terhadap anak-anaknya di desa. Apakah anak keduanya sudah lahir selamat? Apa jenis kelaminnya? Dan siapa namanya? Juga seperti apa rupanya? Abanyu tak tahu. Karena tak pernah pulang dan menghubungi istri pertamanya di desa. Apa mereka baik-baik saja? Bola menggelinding hingga di dekat kaki Abanyu. Seorang gadis kecil sekitar umur 4 tahun berlari mengambil bola karena disuruh kakaknya. Gadis manis berambut pendek itu mendongak menatap Abanyu. Wajahnya tampak ketakutan. Meskipun pria itu tengah tersenyum hangat. Anak itu berlari kembali ke lapangan menuju kakaknya. Ia menunjuk ke arah Abanyu. "Kenapa ibu menyeramkan itu digendong, Kak?" tanya gadis kecil itu pada kakaknya sembari menunjuk Abanyu. Kakaknya menoleh ke arah Abanyu yang kembali melangkah pergi. Namun ia tak melihat apa yang adiknya katakan. "Mas tersesat, kok lama beli rokoknya?" tanya Darisa pada Abanyu yang baru sampai di rumah. "Tidak, Mas tadi sambil jalan-jalan," jawab Abanyu. Tepat saat ingin menutup pintu, seorang wanita hamil besar datang, Mursina tetangga mereka. "Ini bubur sumsum, aku baru buat tadi." Mursina memberikan semangkuk lumayan besar bubur sumsum yang masih hangat. "Terima kasih, enak banget ini," ucap Darisa. "Tunggu sebentar ya, aku juga mau ngasih sesuatu." Wanita cantik itu buru-buru ke dapur. Tidak lama kemudian, kembali ke depan dengan membawa sup ayam. "Aku masak lebih untuk Mbak Mursina." "Terima kasih, kalau begitu aku pulang dulu, mau maghrib. Tidak baik untuk ibu hamil keluyuran." Setelah menerima semangkuk sup itu, Mursina langsung bergegas pergi. Lagi-lagi saat ingin menutup pintu, Pak Muang, pengurus rumah ini datang dengan membawa kambing. "Langsung taruh saja di belakang," ucap Darisa. Pria tua dengan rambut yang sudah beruban sepenuhnya itu mengangguk dan pergi membawa kambingnya lewat samping rumah menuju ke belakang. Abanyu mendekati istrinya yang sudah menutup pintu. "Kamu mau pelihara kambing?" tanyanya.
karena melihat kambing hitam itu berperut besar menandakan hamil. Oh, itu hanya temannya ibu beli kambing di peternakan Pak Musi. Karena bawa motor, jadinya nggak bisa langsung bawa. Jadi dititip dulu di sini, besok diambilnya. Jelas Darisa. Abanyu hanya mengangguk mengerti. Bapak. Puyung. Abanyu terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk. Puyung, anak sulungnya, menangis sembari memanggil-manggilnya. Kebingungan saat melihat di sisi kasur karena istrinya tidak ada di sana. Kemana Darisa? Melirik jam pergelangan tangannya. Waktu itu menunjukkan pukul 12:30 malam. Abanyu menarik napasnya, merasakan berat pada punggungnya. Mungkin karena tidur tengkurap, pikirnya. Ia memutuskan untuk keluar kamar mencari istrinya. Keadaan rumah remang-remang. Cahaya bulan masuk melalui celah-celah kecil sunyi yang mencekam. Dek, panggilnya. Tersentak saat mendengar suara kambing yang sangat keras. Buru-buru ia menuju jendela yang mengarah ke belakang rumah. Jangan-jangan ada pencuri atau biawak. Ia membuka jendela, tapi buru-buru ditutupnya. Lagi hingga menyisakan celah kecil untuk mengintip. Jantungnya berdegup-degup dengan mata melotot. Terlihat ibu mertuanya menyembelih kambing itu dengan Pak Muang yang menutup mulut kambingnya agar tak bersuara. Kenapa menyembelih kambing malam-malam begini? Pikir Abanyu. Istrinya menampung darah kambing ke dalam sayak atau mangkuk yang terbuat dari tempurung kelapa hingga penuh. Setelah itu ibunya membelah perut kambing hamil tersebut. Abanyu tak tahan melihatnya. Ia memutuskan untuk menutup jendela, kemudian beranjak kembali ke kamar. Ia akan menanyakan pada istrinya besok. Pagi itu, Abanyu turun ke lantai bawah dengan mata yang sedikit mengantuk. Karena tak bisa tidur memikirkan apa yang dilakukan keluarga istrinya semalam. Abanyu mengernyit melihat istrinya mencampurkan sesuatu ke kopi. Itu apa, Dek? Tanya Abanyu menyentakkan tubuh istrinya karena terkejut. Wanita itu buru-buru menyimpan botol kecil di tangannya. Ah, ini ramuan obat agar Mas selalu sehat, jawab Darisa. Abanyu mengangguk mengerti, menerima cangkir kopi tersebut dari istrinya. Menghirup rasa yang benar-benar memanjakan lidahnya. Oh iya, Dek, semalam Mas lihat kalian. Ucapan Abanyu terhenti saat mendengar keramaian di luar. Ia meletakkan cangkir kopinya dan bergegas ke depan untuk melihat. Ibu mertuanya dan Pak Muang sudah lebih dulu keluar. Ada apa? Tanya Abanyu pada salah satu warga yang berkumpul di depan rumah tetangganya. Mas tidak tahu, subuh tadi Mbak Mursina kerasukan sampai muntah darah, bisik laki-laki parubaya itu. Hah? Abanyu kaget. Perasaan tidurnya tak nyenyak. Kenapa ia tak menyadari keributan tetangganya? Mbak Mursina telah meninggal bersama bayi yang ada di dalam kandungannya. Kasihan ya, padahal sebentar lagi lahiran. Kali ini seseorang ibu-ibu yang masih mengenakan daster berbisik pada Abanyu. Pria itu melangkah mendekati istrinya yang melihat diam-diam. Kasihan sekali, ucap Abanyu. Aku harap suaminya sabar menerimanya.
jawab Darisa. Oh iya, tadi waktu di dapur Mas mau nanya apa? Abanyu bergeming dengan kening mengkerut. Ia bertanya, kapan? Dirinya tak ingat. Mas tidak nanya apa-apa. Darisa tersenyum.